Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bagaimana keadaan jamaah, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada yang paling besar nikmat kecuali sehat. Punya mobil mewah, rumah besar, istri cantik, sakit. Tapi yang lebih parah, sudah tak punya, sakit. Tapi semua itu adalah ujian. Apapun yang datang tetap kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kita selalu mendengar bahkan diperintahkan dari sejak balik itu untuk melaksanakan sholat. Bahkan wajib bagi seorang muslim untuk sholat. Apa sesungguhnya makna sholat yang terkandung sehingga kemudian diwajibkan, sangat ditegaskan untuk kita melaksanakan sholat itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita sedang menyuap nasi, maka saat itu kita sedang berhubungan paling tidak dengan 5 orang. Pertama, yang menanam padi. Kedua, yang membawa padi ke kilang padi, mengupas kulit padi menjadi beras. Keempat, yang menanak, memasak nasi. Kelima, orang yang menyiapkan. Kalau dia dibeli, delivery, diantar. Keenam, bahwa di sana orang mesti sehat, orang mesti menjaga kesehatan semua pelaku sehingga sampai ke mulut kita. Artinya untuk satu momen dari fase kehidupan yang panjang saja kita tak boleh putus hubungan dengan 5 orang. Baru satu sampel. Lalu mungkinkah ada makhluk yang lemah, dhaif, fakir, hakir, tak bermakna ini bisa putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada. Nah, orang mesti menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat. Salat itu adalah komunikasi menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapatnya dari mana? Wahyu. Yang mewahyukan siapa? Allah. Melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Salat sendiri secara bahasa artinya tulang belakang. Salat, tulang belakang. Apa hubungan sholat dengan sholat? Karena sholat adalah ibadah yang membengkokkan tulang belakang. Kapan itu? Ruku' dan sujud. Allahu Akbar, ruku'. Allahu Akbar, sujud. Sholat secara bahasa artinya doa, doa. Rabbi firli wali walidayya, doa. Allahumma firli warhamni, doa. Tapi ada satu ibadah berdoa sambil membengkokkan, membungkukkan tulang belakang. Ruku', sujud. Adapun salat menurut syariat Islam, salat menurut istilah adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aqwalun, ucapan. Ada ucapan kalau tidak dibaca salat batal. Apa itu? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maka disebut ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah salat. Sebab itu sholat ini Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang terkait dengan sholat ini banyak sekali. Kita akan bahas salah satu daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, tetap mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 103. Fa'idha qadaytumus salata. Maka. Idha, apabila. Qadaytum, kamu sudah melaksanakan salat. Kalau kamu sudah melaksanakan salat.
Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Salat-salat sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Salat yang terikat dengan waktu. Salat pagi, isyraq, duha, awabin. Malam, tahajud, witir. Salat yang tidak terikat dengan waktu. Salat tahiyatul masjid. Salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Salat sunat, Idul Adha, Idul Fitri, salat sunat istisqa minta hujan. Salat yang dilaksanakan sendirian, salat hajat, salat sunat taubat, salat sunat banyak sekali istikharah. Oleh sebab itu maka kalau sudah kamu laksanakan salat ini, selesaikah masalah dengan selesai melaksanakan salat? Fa idza qadaitumus shalah. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, apa yang perlu kamu lakukan? Kita lanjutkan setelah yang satu. Fa idza qadaitumus shalah. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, apa yang perlu kamu lakukan? Fadhkurullah. Fadhkurullah. Fadhkuru zikir. Zikir itu apa? Menyebut di mulut, mengingat di hati. Menyebut di mulut Allah, mengingat di hati. Tak ada suaranya. Mengingat. Di mana sebenarnya? Di hati. Berdegup, berdetak di jantung. Makanya disebut dengan Ya muqallibal qulub, yang berbolak-balik. Kenapa disebut dia muqallibal qulub? Allah yang membolak-balikkan hati. Hari ini pagi berzikir, siang lupa. Jangankan dari pagi ke siang, dari siang ke petang, dari petang ke malam. Tadi berzikir, sekarang lupa, berbolak-balik. Sementara kita maunya jangan sampai putus. Fadhkurullah. Mulut menyebut, hati mengingat. Fadhkurullah. Kapan itu? Pada kondisi apa? Qiyaman. Tegak. Wa qu'udan. Duduk. Wa ala junubikum. Wa ala junubikum jambun. Samping. Junubikum ketika kamu sedang menempelkan sisi tubuhmu ke lantai. Berbaring. Saat berdiri menyebut, mengingat Allah. Saat duduk menyebut, mengingat Allah. Saat berbaring menyebut, mengingat Allah. Kenapa yang disebut tiga ini? 1, 2, 3. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, dimanapun dia tinggal, maka posisi kondisinya tidak kurang, tidak lebih daripada 3 ini. Yang sedang beraktivitas, mengajar, berolahraga di kampus, dia sedang berdiri. Dan dia menyebut Allah. Yang sedang dalam keadaan duduk di kantor, dan dia menyebut, mengingat Allah. Yang sedang saudara-saudaraku terbaring di rumah sakit, dia juga menyebut dan mengingat Allah. Yang disebut itu apa? Ada yang menyebut afdalul zikri la ilaha illallah. Ini yang paling afdal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sambil berjalan, la ilaha. Selama tidak di tempat najis, WC, toilet, tak boleh. Itu pun sebelum masuk ke dalam tetap. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tetap menyebut. La ilaha illallah. Oh, saya diajarkan guru saya tasbih. Zikir juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tapi ada Habib mengajarkan saya, katanya Pak Ustadz salawat aja. Zikir juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena di sana juga ada menyebut Allah dan hati tetap mengingat Allah. Tapi guru saya mengajarkan Allah saja Pak Ustadz. Enggak ada yang lain-lain. Allah, Allah, Allah. Dan ada yang mengatakan enggak boleh. Enggak boleh menyebut ismul mufrad Allah. Al-Quran menyebut fazkurullah. Sebutlah Allah. Jadi kalau ada yang melarang, jangan sebut Allah. Loh, Allah nyuruh kok. Fazkurullah. Tapi mesti dipraktekkan dalam hadis Nabi. Mana dalil dari hadis Nabi? La taqumus sa'ah.
Hari kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang di atas muka bumi ini menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi itulah saya ngaji ke sana kata yang paling afdal ini, ngaji ke sini katanya ini, kata Habib ini, kata Kiai ini. Terus belum ada yang saya amalkan lagi Pak Ustaz. Itu yang salah. Salah. Saya bingung yang mana Pak Ustaz. Buat la ilaha illallah 1000. Subhanallah 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000. Allah 1000. Wah enggak boleh. Bid'ah. Enggak boleh nih. Kenapa pakai 1000 ini? Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum tidur malam menyimpul alfa uqdah. 2000 simpul tali. Yusabbihu bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Dulu sahabat Nabi sebelum tidur malam 2000. Sekarang kita remon. Oleh sebab itu maka ini tetap menyebut. Tapi hati tetap mengingat. Ya Rasulullah, ya. Saya kalau berdoa, saya ada bersolawat. Doa ada solawat. Kadang solawatnya dipangkal. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Kadang solawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berapa kujadikan dari doaku itu solawat kepadamu? Bagaimana kalau 1/4 ya Rasulullah? Baik kata Nabi. Kalau engkau mau tambah lagi. Bagaimana kalau 1/2 ya Rasulullah? Baik. Kalau kau mau tambah lagi. Bagaimana kalau 2/3 dari doaku itu kujadikan solawat? Bagus. Kalau kau mau tambah lagi. Bagaimana kalau seluruh doaku itu adalah solawat? Kaffallahu hammaka. Allah mencukupkan segala keinginanmu. Allah hilangkan segala kesusahanmu. Dan Allah ampunkan segala dosa-dosamu. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi Allah 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat derajat kemuliaan 10 tingkatan. Oleh sebab itu maka ini adalah mulut menyebut. Kita ini semakin tua, semakin bertambah usia, mulut bukan semakin diam. Banyak orang beranggapan, saya waktu masih mudanya aja suka ngobrol-ngobrol cerita ini Pak Ustaz. Nanti kalau udah agak-agak tua dikit insya Allah diam. Pengalaman saya ketemu orang tua makin gak berhenti. Ceritanya sudah habis. Cerita sudah habis, dia ulang cerita baru. Seperti CD rusak. Tapi ketika saya berada di suatu daerah kawasan, orang-orang tua banyak sekali. Saya tanya 1 kata, dia jawab 1 kata. Saya tanya, baru dia ngomong. Heran, kenapa ketika ketemu orang tua ini ngobrol nggak tentu arah, ngalor ngidul, nggak jelas, nggak berhenti-berhenti. Malah 1 cerita diulang 3 kali. Tapi kenapa kepada orang tua ini dia diam, tapi tangannya tak berhenti? Ternyata mereka punya wirid, mereka punya amalan rutin. Saya tanya, Tuan, apa yang dipetik? Tasbih. Berapa sehari? Tak banyak. Berapa? 5.000. Dia punya amalan rutin 5.000. Maka bertambah usia kita, mudah-mudahan bertambah pula zikir kita insya Allah. Selesaikah masalah dengan tegak, duduk dan berbaring? Belum. Apalagi? Kita lanjutkan setelah yang satu. Fa'idha qadaitumus salah, kalau kamu sudah salat, fadhkurullah, sebutlah dan ingatlah Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa ala junubikum, saat berbaring. Fa'idha tuma'nantum, pada saat perang, dikejar-kejar musuh, tidak tenang, kamu tunda salat. Tapi pada saat aman damai, fa'idha tuma'nantum, kalau sudah aman, fa'aqimus shalah, tegakkanlah salat.
Berapa kali kata salat diulang Allah di dalam ayat ini? Belum selesai, sudah 2 kali dia ulang. Fa'idha qadaytumus salah fa'aqimus salah. Dari satu salat ke salat berikutnya, apa yang membuat koneksi hubungan kita tidak putus dengan Allah? Zikir. Bulat, titik di tengah. Jam 12 azan zuhur, salat. Jam 3 lewat azan asar, salat. Jam 6 lewat sedikit azan maghrib, salat. Jam 7 kurang lebih, salat. Lalu di antara salat ini zikir. Ayat ini membantah membatalkan pernyataan orang yang mengatakan kalau sudah zikir tidak perlu. Hayya 'alas shalah. Kalian sholat, pergi sholat. Bapak enggak sholat. Saya sholatnya di sini. Ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji, sedang sakit demam panas. Dia panggil santri untuk membopong, memapah, membawa ke masjid pesantren Tebu Ireng. Dia baca dalam biografi. Kiai kan sedang sakit, ini panas demam. Apa kata beliau? Panas tubuhku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya neraka jahanam. Belajar di Makkah, bukan sekedar belajar di Makkah. Mengajar di Masjidil Haram sebelum pulang. Pernah mengajar ke Masjidil Haram. Tapi sholat berjamaah tetap tidak tinggal. Sholat, ini belum ada apa-apa sudah mengaku cukup dengan sholat batin zikir saja. Sholat kamu cuma dikit, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat saya tidak pernah putus. Sholat bukan zikir. Dalam sholat ada zikir, tapi zikir bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Fa'idha tma'nantum, kalau sudah aman, damai, tidak ada musuh, maka fa'aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tapi inti dari salat itu adalah zikir. Maka tidak membatalkan. Malah dalam ayat ini disebutkan salat, di antara salat dengan salat, di apit salat, di tengah-tengahnya adalah zikir. Astaghfirullah, zikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, zikir. Salat lagi. Salat 1, salat 2. Masih ayat yang sama. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat, pengulangan menunjukkan pentingnya salat. Sampai 3 kali tikrar li taukidil makna. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman kitaban mauquta. Sudah ada waktu yang ditetapkan, tidak boleh digeser, diobrak-abrik. Waktu salat itu Pak Ustadz, siapa yang menetapkan? Allah. Diberitahukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawanya siapa? Jibril alaihissalam. Mana dalilnya? Buka kitab Muwatta. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179. Makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Setelah peristiwa Isra Mi'raj, datang Jibril alaihissalam mengajarkan tata cara gerakan sholat, jumlah rakaat, lengkap dengan waktunya. Subuh begini, zuhur begini, asar begini, isya begini, maghrib begini, isya begini. Muru auladakum, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul untuk memberikan efek jera 10 tahun. Sebelum 7 tahun sudah ajarkan dia menghafalkan surat-surat pendek. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak kami sudah sholat. Terus suami kami belum sholat. Waduh. Kepala rumah tangga, imam tidak sholat. Baik, ada pertanyaan dari jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang istimewa mendahului sholat, Ustaz.
yaitu azan. Azan yang lafaznya diantaranya memuji-muji Allah dan Rasulnya. Apakah korelasi azan dengan sholat? Apakah hanya sebatas memanggil kita untuk sholat atau ada makna yang lebih dalam? Terima kasih Ustaz. Bagaimana cara kita memanggil orang banyak untuk sholat? Kalau begitu kita tiup saja trompet. Ambil tanduk kerbau, tiup trompet. Kata sahabi, jangan. Karena meniup trompet ini tradisi Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh mengikut tradisi orang lain. Oh, kalau begitu kita pukul lonceng. Jangan. Itu tradisi Nasrani. Jadi kalau begitu bagaimana? Bermimpi salah seorang sahabat. Disampaikan kepada Nabi. Maka azan, takriri. Azan. Ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang dilihat oleh sahabat Nabi. Ini juga bagian dari sunnah. Itulah lafaz azan yang kita dengar sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka fungsi azan yang pertama adalah menunjukkan masuknya waktu. Fungsi azan yang kedua adalah memanggil orang untuk datang ke masjid. Tapi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada keterangan lain. Azan mengusir angin puting beliung. Azan mengusir jin yang merasuk seorang. Azan. Maka kalau ada orang ngomongnya ngalor ngidul, ngawur, nggak tentu orang azan telinganya. Nah, oleh sebab itu maka ditanamkan akidah, dikuatkan batinnya. Setelah dia dengar azan ini, berkumpul datang bersama. Azan mengingatkan kita tentang hayya 'alas shalah. Dikuatkan lagi, ada pemanasan. Azan adalah bagian dari episode. Kalau main bola tidak langsung masuk ke lapangan sepak bola, bisa kram. Pemanasan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang sedang kita lakukan? Kuat. Makanya ketika mendengar seruan azan, seolah-olah seakan-akan sedang mendengar seruan panggilan pada hari kiamat. Pada saat azan tidak lagi boleh berbicara. Pada saat azan menyambut seruan azan. Siapa yang menyambut seruan azan seperti ucapan muazzin kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ditutup dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Tambahan dalam riwayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka wajiblah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tersentuh hatinya dengan azan dan menjawab seruan azan sehingga dia mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.